Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan mencontohkan tentang tutorial menyusun buku keperluan akademik berbasis Academic Book Prompt dari Quadlimpus. Untuk itu silahkan pilih mau bikin buku ajar, buku monograf, ataupun buku referensi sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Setiap modul yang diberikan memiliki numbering prompt-nya masing-masing. Dan setiap numbering prompt akan terdiri dari beberapa struktur lapisan yang nantinya akan diolah secara berkala atau bergantian. Pada setiap modul, di bagian prompt numbering 2, ada bagian blok kuning yang perlu diisi dan diikuti instruksinya oleh para user masing-masing. Maka setelah menentukan jenis buku yang mau digunakan, download filenya terlebih dahulu dari drive ini. Sekarang kita ambil contoh untuk mengerjakan jenis buku referensi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di bawah, ini ada bagian blok yang berwarna kuning. Ini akan kita isi untuk bisa melakukan percobaan pembuatan buku jenis referensi. Ikuti saja perintah yang ada di dalam blok berwarna kuning, baik itu mengedit ataupun mengupload file yang diperintahkan. Ini adalah contoh modul yang sudah saya download. Ini silahkan bisa diisi ya, baik itu nama, afiliasi, jabatan akademik, atau apapun itu, sesuai dengan yang diperintahkan yang ada di drive tadi, atau di file bagian blok berwarna kuning. Tentunya ini menyesuaikan dengan perintah masing-masing jenis buku. Kalau sifatnya itu buku ajar, maka teman-teman bisa mengupload jenis silabus atau RPS perkuliahan masing-masing. Atau sesuai dengan perintah yang ada di tiap masing-masing blok berwarna kuning. Ikuti saja instruksinya. Dalam contoh ini sudah saya isi, berikut ada nama, kemudian ada afiliasi, semuanya sudah saya isi ya teman-teman ya. Baik itu kata kunci atau apapun itu. Karena ini sifatnya adalah buku jenis referensi, maka yang perlu saya lakukan adalah mengupload file. File apa yang diupload? Ya tentu file penelitian. Baik itu misalkan berupa tesis, ataupun disertasi, ataupun artikel jurnal, ataupun hibah penelitian, atau apapun itu yang sudah teman-teman terbitkan, atau sudah selesai dikerjakan. Untuk kapan waktu yang tepat untuk mengupload file-file tersebut, baik itu penelitian maupun silabus ataupun RPS, itu adalah ketika nanti sudah menggunakannya di AI yang sudah disiapkan seperti halnya ChatGPT. Dalam kasus ini saya akan menggunakan tesis saya dan juga beberapa penelitian yang telah selesai saya kerjakan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini file-file yang sudah saya siapkan berkaitan dengan karya tulis yang telah saya selesaikan sebelumnya, baik itu tesis ataupun artikel-artikel yang telah terbit di jurnal, atau apapun itu sesuai dengan yang telah teman-teman kerjakan semuanya. Silahkan disiapkan saja. Jika sudah menyelesaikan bagian yang diedit di blok berwarna kuning dan juga file yang akan diupload, maka langkah berikutnya adalah buka AI yang ingin digunakan. Bisa pakai ChatGPT. Di sini kasusnya saya pakai GPT-5 yang thinking. Atau teman-teman bisa gunakan alternatif kedua, yaitu adalah menggunakan GPT Consensus. Tapi saya lebih prefer untuk teman-teman semuanya menggunakan akses yang GPT-5 thinking atau GPT yang berbayar. Tapi kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa gunakan akses GPT Consensus. Maka untuk sampel saat ini saya akan coba menggunakan GPT yang konsensus terlebih dahulu. Maka sekarang kembali ke file yang telah diedit tadi. Copy satu persatu dimulai dari prompt pertama. Kemudian paste di GPT. Kemudian generate. Kemudian lanjut copy prompt numbering kedua, dan jangan lupa di bagian ini upload file yang diperintahkan pada prompt kedua. Karena ini buku referensi, maka upload file penelitian yang telah disiapkan tadi. Kalau sifatnya buku ajar, maka upload RPS atau silabus yang telah disiapkan. Dalam tutorial ini akan saya upload file yang telah saya siapkan tadi di awal berupa tesis saya sendiri dan juga artikel jurnal yang telah saya siapkan. Jika sudah, silahkan langsung saja dikirim atau di-generate.
Setelah selesai generate prompt kedua, maka silahkan copy prompt berikutnya, yakni prompt ketiga, dan juga lakukan hal yang sama secara berulang. Kirim prompt ketiga, kemudian olah hingga selesai, kemudian prompt keempat, prompt kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya hingga seluruh proses selesai dilakukan. Pastikan seluruh step prompt dilakukan secara benar ya teman-teman ya, dan ini sudah bisa dilihat bentuk dari buku yang sudah mulai terlihat dari bentuk covernya atau bagaimananya strukturnya sudah mulai terlihat di sini. Bisa dipindahkan nanti ke Microsoft Word atau siap untuk diproses editing. Kemudian tetap lanjutkan numbering prompt berikutnya sampai seluruh proses benar-benar selesai. Dan ini bisa dilihat teman-teman sudah sampai ke proses pembuatan bab 1. Dan tentunya ini memakan proses yang perlu konsisten berkala secara bertahap, prompt dikirim satu per satu. Sekarang akan kita coba buktikan referensi yang diberikan apakah valid atau tidak ya. Oke, referensi yang diberikan bisa dibuka, bisa diakses. Kita coba sekarang pada referensi yang lain yang diberikan oleh akses ini. Kita lihat, coba kita klik yang lain, referensi yang diberikan. Masih valid ya teman-teman ya, jadi penggunaan modul ini, referensi yang diberikan juga valid sehingga nanti aksesnya untuk referensi atau kutipannya bisa dipindah ke Mendeley atau Zotero yang teman-teman gunakan. Prompt sesuai dengan urutan, dan apabila seluruh numbering prompt sudah selesai dikerjakan, maka tahap terakhir adalah nanti tinggal teman-teman pindah ke tahap editing, yakni dipindah ke Microsoft Word dan kemudian diedit, kemudian teman-teman serahkan ke editor dan atau penerbit, dan buku teman-teman siap diterbitkan. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih.